dengan hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan di sini siapa yang mau berdoa? Boleh, silakan. Oke, terima kasih kepada Putri. Teman-teman semua sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan konseling, bimbingan kelompok? Belum. Yakin belum? Belum. Oke, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini yaitu bimbingan kelompok. Nah, teman-teman juga ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke. Dan jadi bimbingan kelompok itu diskusi yang dilakukan secara berkelompok, dimana seluruh anggotanya itu aktif dalam berinteraksi, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasannya, menyampaikan ide, dan berargumentasi tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, agar teman-teman juga bisa berani berbicara di depan umum, menyampaikan pendapatnya, dan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Nah, diharapkan juga kepada teman-teman agar dapat aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini, agar nantinya diskusinya berjalan dengan lancar dan baik. Oke? Dan juga diharapkan kepada teman-teman semua untuk bisa menjaga kerahasiaan yang akan kita bahas pada hari ini. Bisa? Bisa. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau masih ragu atau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, awalnya kita SPP dulu nih. Soalnya kelihatannya pada tegang semua dan biar lebih akrab. Oke? Nah, jadi caranya itu sebutkan nama dan hewan kesukaan teman-teman semua. Jadi contohnya tuh kayak gini, untuk perkenalan, saya JJ suka kucing gitu, tapi bareng-bareng ya. Oke, dimulai dari kalian deh, silakan. Satu, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Coba perkenalan. Dari A. Tepuk perkenalan. Oke, karena sudut kelihatannya kita lebih rileks. Nah, kita ini dulu konsentrasinya apakah sudah siap apakah nih? Hakim. Siap. Nala suka apa? Nala suka bebek. Kalau Nala, Pipit suka apa? Mungkin udah ya daripada semua. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mohon kepada teman-teman hal-hal yang mengganggu teman-teman semua seperti handphone, apapun yang ada di atas meja, harap disimpan terlebih dahulu. Udah? Oke. Topik yang akan kita bahas hari ini, teman-teman mau pilih dari saya apa dari teman-teman semua? Oke, boleh. Karena topik yang disepakati adalah topik saya akan memberikan informasi apa sih kenapa kita harus bahas topik ini. Nah, topik yang akan saya bahas yaitu topik mengenai korupsi. Kenapa perlu dibahas? Karena korupsi itu
Indonesia, apalagi di Indonesia gitu. Dan dari tahun ke tahun semakin meningkat nih korupsinya, dan kemarin hampir sampai kuadral lah kalau nggak salah. Nah itu sudah mencapai berlebihan banget lah gitu, dan tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja, tapi melainkan negara pun bisa menjadi imbasnya. Nah di sini siapa yang mau berpendapat? Ya, mengenai korupsi ini tentunya dibilang merugikan suatu pihak ya, karena dia mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Lalu mengenai korupsi ini kita melihat dari negara Indonesia, di mana Indonesia ini dibilang korupsinya cukup banyak, bagi sangat banyak dari berbagai macam tatanan, mulai dari pemerintahan, lalu legislatif, yaitu DPR, DPRD, lalu bisa tidak butuh ke bagian konstitusi dan sebagainya. Karena kenapa? Karena korupsi ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dari sebelumnya belum jadi selanjutnya. Karena kenapa menjadi turun-temurun? Karena tidak ada peraturan yang memang menjadikan pelaku korupsi ini jerak. Di mana di Indonesia saat ini saya lihat memang peraturan untuk pelaku untuk menjerat korupsi ini masih dibilang lemah. Apa yang dibilang lemah? Karena tidak ada ketegasan dari pihak yang berwajib seperti Mahkamah Konstitusi ataupun adil dalam menangani korupsi ini, seperti yang kita lihat korupsi triliunan, ada yang penjara 6 tahun, lalu korupsi yang paling ayam justru di penjara sama juga yang korupsi triliunan. Justru hal ini bisa dibilang dalam kesetaraan tidak dipakai. Oke, bagus. Di sini siapa lagi yang berpendapat? Izin menambahkan mengenai korupsi dari sekarang. Jadi korupsi ini memang kalau zaman pada zaman kita ini maraknya itu di perusahaan. Tapi hal korupsi itu bisa dilakukan kapan saja oleh orang yang berbisnis atau mungkin ikut organisasi yang memiliki rencana untuk melakukan kegiatan acara. Jadi itu kalau memang pemikiran contohnya di organisasi kecil lah, yaitu jadi tidak harus kita melihat dari perusahaan-perusahaan besar. Kita juga bisa melakukan hal korupsi, karena bisa dibilang korupsi itu bisa dibilang dinormalisasikan. Jadi yang kecil-kecil saja dengan korupsi yang besar. Oke, bagus. Yang lain? Boleh. Oke, bagus. Yang lain bagaimana? Oke, bagus. Yang lain? Menurut saya sendiri ya, benar saya setuju sama pendapat teman-teman yang tadi. Terus juga ya,
berbeda lah. Seperti apa ya, maling misalkan. Kalau dari rakyat kan hukumannya bisa sampai dipenjara bertahun-tahun, padahal yang dimaling gitu. Cuma hal kecil. Sedangkan yang sampai kasus ya sampai terus perlindungan itu ya sama aja hukumannya. Dan itu jatuhnya apa ya, kayak hukum wajar ke bawah. Makanya itu juga menjadi salah satu hal yang membuat ekonomi Indonesia itu tenang. Oke, bagus. Malah yang lain ada lagi? Yang lain? Bagus, oke bagus. Dan yang lain ada lagi? Ya, mengenai hukuman politika seperti zina, kemudian cinta, dan korupsi uang, besar, penjara, lalu dengan peraturan itu langsung sudah nakal ini langsung mati apa sih jerat dan untuk mengingatkan orang-orang yang lain yang ada niatan itu tidak memang harus lalu di lapangan jalan di lapangan maka tidak ada pertanyaannya gitu karena memang luas gitu semuanya ada dan disaksikan oleh orang-orang juga dan ini tidak main-main karena sangat merugikan banget gitu dan saya pernah dengar di Indonesia itu kayak cerita statement kenapa peraturan di Indonesia itu tidak dikatakan mengenai korupsi itu karena kesian keluarga saya lukiskan ini kesian ini keluarga yang sedikit atau keluarga yang masyarakatnya banyak karena saya pernah dengar cerita siapa punya cerita yang ngomong jadi kemudian orang yang koruptor ini kenapa tidak seperti perampasan aset atau tembak mati kalau di tembak mati itu masuk ranah HAM ya manusia tapi mulai perampasan aset ini saya pernah itu bahwa jangan sampai melakukan perampasan aset padahal itu sebetulnya kan perampasan aset itu mengambil lagi aset yang dikorupsikan tapi sebenarnya tidak jadi malah sebenarnya kesian kepada keluarga-keluarga anak-anak di mana sekolahnya tapi sedangkan kan yang kalau tadi lebih jauh kan dia korupsi kan di mana lebih luas gitu dari masyarakat bahkan masyarakat yang menengah ke bawah gitu sedangkan kan yang korupsi kan itu nanti dari ke atas yang cukup nah itu yang cukup disayangkan ya korupsi itu Oke, bagus. Oke. Yang lain ada lagi? Yang belum berbicara, Ara dulu berbicara. Silakan Ara, gimana?
dia buat apa namanya bikin satu. Dan itu kan lumayan kayak wow aja gitu kan. Jadi satu mungkin udah kemudian cuma kalau misalnya kayak gitu. Dan uangnya pun pasti masih muter, tapi muter lagi tapi nggak kalau segitu sih. Kalau misalkan kata ada belum ada sih karena kalau misalkan emang udah banyak uang kita nggak bakal boleh utang. Dan dari situ kita punya pertanyaan kayak gimana uangnya. Jadi kayak misalkan uang kerja, uang segala macam kan banyak ya, gitu kan. Tapi kadang-kadang aja, kadang kan kalau misalkan kita dari sebuah di dalam, mungkin ya mungkin memang pekerjaan para kabinet-kabinet di atas. Karena mereka selalu berkuasa yang Indonesia dalam masyarakat ya, misalnya. Jadi apa ya, yang membuat Indonesia itu nggak akan pernah berkembang kalau pemimpinnya juga itu korupsi. Kalau misalkan pemimpinnya dia korupsi, pasti sistemnya itu diramping dari sistemnya. Tapi kalau misalkan dari pemimpinnya udah kayak gitu, ya udah sistem ke bawah kan kayak gitu. Dan nggak akan ada yang benar. Oke, bagus. Yang lain? Bagaimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Ya, mengenai korupsi ini juga saya pernah lihat konten kreator dia satu ya bilang kayak sindiran terus. Jadi koruptor ini menjadi ladang mencari cuan dan menjadi peluang juga bagi yang niat. Kenapa saya bilang cuan? Karena korupsi yang gede-gede gitu ya, keinginan kan hanya cuma 6 tahun, terus kadang saya sudah tahu jadi dimulaikan lagi berapa bulan dan gaji berapa bulan. Nah itu dimulaikan itu menjadi ada niat juga untuk yang lain itu karena si kira-kira sebenarnya sebentar kita lah mau mereka rata-rata ya korupsi itu kan dananya itu musuh terkadang ya saya pernah lihat itu kan dananya itu yang dikorupsi itu dipindahkan ke negara lain, dipindahkan ke Singapura, Malaysia, atau mungkin diberikan aset seperti tanah atau dimasukkan ke sekarang ini kayak kripto dan sebagainya lah. Jadi diberikan ke aset bukan bentuk fisik uang gitu. Karena ya sekarang kan korupsi kan banyak banget, jadi seperti itu kan menjadi ladang orang-orang ya mencari cuan ya untuk korupsi itu sendiri ya. Tadi mengenai sistemnya tadi benar kata mengenai sistemnya yang dimana peraturannya belum tepat dalam meningkatkan korupsi ini. Oke, bagus. Yang lain? Ya, benar. Memang di Indonesia ini undang-undang memang orang-orang korupsi itu kurang. Karena saya pernah lihat masyarakat yang pernah mengunjungi sebuah sel. Ternyata ya selnya itu lebih enak daripada orang-orang yang berusaha yang kecil ya, kecil lah, yang paling pegang itu lebih enak lah. Karena sudah ada Kelasnya biasanya kayak kelas tawaran gitu kan, penyanyi bintang lima ya. itu kayak sebanding kita tinggal apa ya? iyalah kayak enak lah nggak kesiksa gitu. Jadi gimana mau jelas? Jadi ya dari kurungannya aja itu enak banget. Oke, bagus. Yang lain?
buntut juga akan kayak gitu kalau misalkan kepalanya nggak gitu. Kalau nggak ada yang penting dari atas. Jadi kalau misalkan atasannya sekelas siapa Putin, Presiden Rusia, itu nggak ada korupsi. Semuanya berantas, semua ketahuan. Karena apa ya kan sekelas presiden yang harus intelnya dikit gitu. Untuk ngatasin hal-hal kayak gitu gampang, mereka aja punya income di lembaga negara lain, itu di negara sendiri yang kontrol. Jadi kalau kata ya itu dari kepalanya, dari presiden itu, berarti yang kita lihat sekarang ada banyak korupsi di mana-mana, ketahuan segala macam itu hanya bentuk formalitas. Ya kita ternyata padahal sebenarnya masih lebih banyak di dalamnya nggak kita tahu ya. Dan itu kalau misalnya kalian lihat apa ya, karena belum bisa lihat sih kayak presiden itu kayak ngomongin tentang korupsi yang sekarang nih, yang marah-marahnya, yang kemarin yang marah tuh kan banyak ya, yang apa namanya apa sih itu nenek yang ngambil apa sih simbol ya, kayu bakar ya, sama si Pak itu tuh yang dalam aslinya yang katanya kasihan yang kompan gitu. Ya, itu kan kelihatan kayak apa sih gitu kan, kayak aneh. Dan itu kalau misalkan yang namanya internet nyebar kan, harusnya presiden itu menganak apa ya, yang apa menangani langsung gitu ya. Kalau nggak secara langsung lewat media, lewat siapa bawahan kan bisa ini juga gitu. Masa masyarakat yang harus jadi netizen di komentar-komentar atau gimana tapi nggak ada perubahan. Berarti yang salah sebenarnya ya presiden sebenarnya. Jadi katanya bukan juga mungkin besar dia juga korupsi. Karena kalau misalkan nggak korupsi dia pasti katanya kan gitu. Kayak bukti kayak misalkan presiden Kongo gitu kan. Dia pasti bakal ketat sama bawahannya. Yang mana mungkin masyarakat itu pasti aman gitu kan. Nah, kalau misalkan yang banyak tuh masyarakat juga yang gitu kalau misalkan nggak pada korupsi per satu orang masyarakat Indonesia itu dapat berapa? Nah kan pernah dengar mungkin dari yang lain juga. Tapi kan kita juga gitu, masih banyak masyarakat yang terlantar pun mereka bodo amat gitu kan, tidak memikirkan gitu. Makanya jadi kayak mereka yang korupsi kebanyakan yang penguasaan dan cara membantu itu dari kepalanya. Kalau bukan dari kepalanya, dari Tuhan tuh gak akan bisa, karena dia gak punya kuasa lebih. Jadi kalau misalnya dia punya bawahan, dia kan punya atas, yang dimana sistemnya gak akan pernah bisa. Dia ngecicil bawahan, dia tetap dia bakal dicicil sama atasannya. Itu harus ikut. Zaman sekarang tuh gak ada yang namanya kita beda sendiri. Kalau misalnya dia makan, kita bisa makan dulunya gitu. Jadi gak bisa, kayak misalnya contohnya kayak dia udah di Pak Anies ya. Karena kan beliau gak bisa masuk kabinet, karena prinsip beliau kayak gitu, hanya untuk masyarakat. Tapi kalau misalnya yang lain, ya mungkin kalau misalnya kalian sampai banyak kemarin, mungkin kalian bisa mulai menentukan ternyata ini ya. Setelah presiden kita sekarang itu pemimpinnya ternyata perfect ya. Ya, kalau biasanya juga kayaknya kurang ya pengetahuannya. Soalnya dari bahasanya, omongannya, gayanya kayak dia menunjukkan kepemimpinannya itu seharusnya jadi pemimpin. Jadi kalau menurut saya dia harus jadi kepalanya, biar dia bisa mengubah sistem yang ada di bawahnya. Kan enak ya bantuannya kalau misalkan ada kepala, jadi kayak ini tuh diubah, ini tuh diubah, baru masyarakatnya. Oke, bagus. Namanya bagaimana? Ya, kalau dari pilihan, memang maksudnya dari kepala ya, dari atasan. Tapi melihat dari segi dilakukan, kita harus melihat dari negara-negara maju yang dimana ternyata negara maju itu etos kerja yang tinggi seperti Jepang, dimana Jepang ini korupsi yang tinggi karena mereka memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki kesungguhan dalam bekerja. Maka itu mereka tidak ada niatan gitu untuk korupsi, karena mereka kenapa tidak niatan itu, karena dengan yang kerja yang sungguh-sungguh, tulus, etos kerja yang tinggi, berdisiplin dan sebagainya, yang menjadikan suatu negara itu maju. Dan tentunya ini yang harus kita tiru, terus amati atau mungkin dimodifikasi
mengenai hal ini semakin maju cepat, terus kita terapkan juga diri kita untuk ya tadi untuk ketika memang kita udah punya SPM yang tinggi, terus kesungguhan dalam melakukan sesuatu, ya maka itu tidak ada niatan gitu loh dalam merugikan orang lain gitu, karena yang mau tulus. Sedangkan memang di Indonesia ini ya bisa dibilang untuk SPM masih belum tinggi ya, dimana masih ada niatan untuk meraup keuntungan jika ada kesempatan, walaupun di sisi lain merugikan yang lain ya. Itu perlu kita benahi, memang perlu dibenahi gitu. Dan tentunya dari kita juga harus mikir karena memang kan kita nih generasi muda, generasi Gen Z generasi yang ini bakal memimpin Indonesia emas 2045 nanti. Mungkin dimulai dari kita juga dari etos kerja itu sendiri. Oke, di sini siapa yang mau menyimpulkan dari pembahasan yang tadi kita diskusikan? Ayo siapa? Boleh. Jadi yang harus pembahasan kita hari itu yang arah mantap kalau itu kan tidak baik kita bikin cara masyarakat ya, kita nggak bikin perasaan masyarakat, nggak bikin masyarakat yang memang dia udah tidak sama itu tadi yang kata Polda kalau luar negeri artinya sebenarnya begini, tapi kita lihat juga dari kabinet pemerintahan kita tuh efektifnya tuh nggak terungkap ya. Kita lewat-lewat karena kalau menjalankan aja kita nggak mau ada ini. Kita udah di luar negeri, kemudian kita bukan jalan pendidikan yang lebih baik dari ini. Jadi yang arahnya tuh kita kalau jadi pemimpin jangan pernah melakukan hal yang memang membuat bawahnya rusak. Jadi kita lihat, jadi kalau kita harus menjaga gimana cara sistem itu tetap berjalan dengan baik sesuai hukum yang berlaku. Jadi kalau misalkan kayak sekarang kita lihat itu enggak banget, itu kelas anak SMA bisa mulai cara kerja anak cara kerja kabinet juga itu kayak gini. Karena saya arah sini menilai kerja walaupun enggak pun ya beberapa kajian sejarah itu dari di modul SMA jadi di dalamnya itu kayak nggak benar gitu ternyata dari ya dari itu anak SMA sekarang ya kamu jadi apa yang dirasakan sama jadi untuk sekarang di negara ini emang Indonesia mau yang lebih dulu ya cuma mungkin kalau udah dari kepalanya yang bisa memutuskan mungkin dari masyarakat sendiri dia bisa berubah atau apa dia bisa sebenarnya merubah lingkungannya, merubah kamunya gitu kayak siapa yang bisa menjadikan kita gubernur Jawa Barat kayak Jawa Barat dan yang kami punya beliau kan jadi kepala gubernur tapi beliau bisa mengakses sana sini sudah lengkap dengan jadi youtuber itu kan cara sebenarnya taktik gitu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang kampanye gitu kan enggak kampanye. Itu kan emang apa namanya lagi menjalankan tugas sebagai youtuber. Jadi dia bisa menyatakan. Kalau misalkan enak nih di pokoknya kepala ya cuma berat juga gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang emang si uang tuh enak ya. Tapi kalian juga punya gaji kan. Ya itu sih sebenarnya jangan sampai kita juga kalau memang menjadi pemimpin atau suatu saat nanti kalau ada yang jadi CEO mungkin kalau perusahaan di sini jadi kepala sekolah ya jaga sepertinya ikuti. Oke, bagus Sarah. Oke nih teman-teman, kesan-pesan yang sudah kita lakukan pada hari ini apa nih? Apa yang membuat kalian tuh berkesan? Terus apa pesan yang mau kalian sampaikan nih untuk orang-orang yang
saya bisa belajar di sini, saya bisa lebih tahu tentang fungsi dari satu teknik dan fasiliti. Jadi saya bisa belajar di sini, bisa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Pesan saya apa ya? Lebih banyak lagi lah bahasanya. Lebih banyak lagi. Oke, bagus. Nah, untuk kontrak selanjutnya nih, teman-teman kira-kira mau kapan? Minggu depan. Oke, boleh. Karena dirasa kita sudah cukup kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita tutup, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Saya minta maaf dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Dan siapa yang mau memimpin doa? Oke, terima kasih Hakim. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.